Silakan duduk, Mbak. Dewi ya, bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Ya Bu, saya Dewi. Alhamdulillah baik hari ini kabarnya. Alhamdulillah, bagaimana hari ini? Apakah sudah sarapan, Mbak Dewi? Alhamdulillah sudah Bu. Tadi sudah sarapan dulu sebelum datang ke sini. Kalau Mbak Dewi sudah sarapan, apakah kita bisa mulai sesi curhatnya sekarang? Sekarang saja ceritanya. Baik, Mbak Dewi bisa diceritakan secara singkat saja masalah yang sedang dihadapi saat ini. Ya, sekarang ini kan saya sedang duduk di bangku kelas 3 SMA. Dan sekarang sudah mau kelulusan dan entah mengapa ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya, utamanya kepada orang tua saya. Itu setiap kali dan sekarang sudah mau kelulusan dan entah mengapa ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya, utamanya kepada orang tua saya. Itu setiap kali saya berangkat berpamitan dan bertemu dengan orang tua saya itu rasanya kayak merasa bersalah gitu sama beliau. Itu tidak terjadi di rumah saja, kadang di sekolah juga tetap merasa seperti itu, sehingga hal tersebut agak berpengaruh terhadap perbuatan dan aktivitas saya. Apabila boleh tahu, apakah selama ini Mbaknya pernah mengecewakan orang tuanya yang melibatkan sekolah, Mbak? Sepertinya saya belum pernah melakukan perilaku yang mengecewakan kedua orang tua saya, Bu. Tapi saya pernah menyembunyikan perilaku saya dulu sewaktu sekolah yang sampai saat ini belum diketahui oleh kedua orang tua saya. Kalau boleh tahu, perilaku yang seperti apa ya, Mbak? Pada waktu itu saya pernah membolos ke sekolah. Sebenarnya saya tidak berniat untuk membolos ke sekolah, namun pada waktu itu saya berangkat terlambat ke sekolah sehingga gerbangnya itu sudah ditutup. Dan karena saya tidak mau kembali ke rumah yang nantinya tetap dipaksa ke sekolah sama orang tua saya, akhirnya saya pergi ke suatu tempat. Pada waktu itu saya terburu-buru berangkat dan saya belum sarapan, akhirnya saya mampir ke salah satu rumah makan dan di sana saya makan. Dan entah kebetulan dan tidak secara sengaja di sana saya bertemu dengan guru saya yang kebetulan guru saya itu kenal dengan saya. Lalu dia pun menghampiri saya dan bertanya, mengapa di saat jam pelajaran ini saya tidak berada di sekolah dan mengikuti pelajaran. Lalu saya menjawab dengan jujur kepada guru saya tersebut tentang kejadian yang sebenarnya terjadi saat itu. Kalau begitu, lalu apa yang terjadi selanjutnya di sekolah, Mbak? Ya, seperti siswa pada umumnya, setiap berbuat kesalahan pasti diberikan sanksi. Dan di saat itu guru saya memberi saya beberapa sanksi. Yang pertama itu membersihkan salah satu tempat di sekolah. Yang kedua, menyuruh saya untuk meminta tanda tangan kepada orang tua. Dan setelah Mbak meminta tanda tangan kepada orang tua Mbak, apa yang terjadi? Jelasnya mungkin orang tuanya Mbak marah ya? Nah, itu masalah utamanya, Bu. Karena saya takut untuk meminta tanda tangan dan menghadapi orang tua saya, akhirnya saya menandatangani sendiri, atau bisa dikatakan memalsulah tanda tangan orang tua saya itu. Apakah Mbak tidak merasa bersalah? Di sini kan Mbaknya tidak hanya menipu gurunya, tapi juga membohongi orang tuanya. Ya, mungkin orang tua Mbak sekarang belum mengetahui perilaku Mbak yang seperti sekarang. Tapi apakah nanti jika orang tua Mbak mengetahuinya, apa yang bisa Mbak pikirkan mengenai perasaan orang tua Mbak tersebut? Jujur, setelah ini saya merasa sangat bersalah, Bu, karena sebenarnya kan saya tidak berniat untuk melakukan hal tersebut. Namun karena saya takut dan saya khawatir akan membuat orang tua saya kecewa, makanya saya memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Dan sebenarnya saya juga takut kalau orang tua saya mengetahui hal itu, apalagi kalau mengetahuinya dari orang lain, kan malah itu semakin menyakiti hati mereka. Saya mengerti perasaan Mbaknya yang sebenarnya juga tidak mau mengecewakan orang tua. Bagaimanapun juga kita sebagai anak tidak mau merasa membuat orang tua kita itu kecewa. Tapi ya bagaimana juga, karena
keinginan Mbak membolos ini juga sebenarnya bukan kesalahan Mbak, karena ini juga dituntut oleh keadaan, jadi Mbak mau tidak mau juga melakukannya. Tapi ya saya juga mengerti Mbak di sini ya mungkin juga merasa kecewa akan dirinya sendiri, karena saya juga melihat raut wajah Mbak Dewi ini sebenarnya ya sedikit sedih dan juga marah gitu. Terus yang hampir sama seperti ini Bu, kasusnya itu meminta tanda tangan kepada orang tua. Namun pada waktu itu yang menyebabkan hal tersebut itu karena mendapatkan nilai yang jelek dan guru saya meminta tanda tangan kepada orang tua. Dan pada waktu itu saya berani untuk meminta tanda tangan kepada orang tua. Mengapa demikian? Karena saya merasa kalau dalam kasus ini orang tua saya itu meskipun sedih dan kecewa tapi tidak separah waktu tahu saya membolos. Jadi untuk kasus yang membolos ini saya tidak berani meminta tanda tangan kepada orang tua saya. Saya mengerti di sini bahwa Mbak juga melakukan perilaku tersebut juga memiliki alasan yang logis. Tapi di sini Mbak juga tahu kan bahwa perilaku yang telah Mbak lakukan tersebut adalah perilaku yang keliru. Ya Bu, saya sadar dan menyesal karena sudah melakukan perbuatan tersebut. Baik, lalu apakah Mbak pernah melakukan perbuatan yang salah lagi di sekolahan yang dapat mengecewakan orang tua Mbak? Sepertinya setelah kejadian itu saya tidak pernah lagi melakukan perilaku yang mengecewakan Bu, karena meskipun hal tersebut saya lakukan untuk menutupi kesalahan, namun kan hal tersebut menjadikan saya sebagai pelajaran yang penting sehingga saya menjadi lebih disiplin lagi dan lebih berhati-hati dalam bertindak supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi. Baiklah, saya lihat di sini Mbak juga menyesal dan di sini saya tanyakan apakah Mbak mau untuk tidak mengulangi perilaku tersebut? Ya Bu, saya sangat sadar dan menyesal terhadap perilaku saya tersebut, dan saya ingin berusaha untuk menebus kesalahan saya itu. Menurut Ibu, apa yang saya lakukan untuk memperbaiki dan juga menebus kesalahan saya itu kepada orang tua saya? Di sini saya juga tahu dan saya juga merasa Mbak juga ingin memperbaiki kesalahan Mbak di sini. Tapi di sini juga saya berharap kalau Mbak mau mengakui kesalahan dan bicara jujur terhadap orang tua dan guru Mbak. Meskipun itu sulit, tapi juga itu harus dilakukan agar Mbak juga bisa merasa lebih enak dalam berperilaku sehari-hari. Bagaimana menurut Mbak, apakah Mbak bisa melakukannya? Menurut saya usulan dari Ibu ini sangat bagus sekali, tapi kalau boleh saya jujur saya agak keberatan sih Bu, karena kan saya juga masih takut, apalagi saya sudah menyembunyikan ini dengan lama. Jadi saya takut kalau orang tua saya marah dan tidak mau memaafkan kesalahan saya itu. Dan kecewa itu mungkin sudah pasti mereka rasakan Mbak. Namun masih ada kemungkinan juga kalau kedua orang tua Mbak itu bisa memaafkan Mbak. Tidak hanya salahnya juga, tidak juga salah bila kita itu mencoba. Insya Allah bila niat dan perilaku kita baik pasti akan diluruskan ke depannya. Akan tetapi Mbak juga tidak boleh patah semangat apabila keluarga Mbak marah terhadap Mbak, karena di sini yang terpenting adalah kita berusaha terlebih dahulu, baru setelah itu hasilnya kita serahkan dan pasrahkan kepada Allah. Baik Bu, saya akan mencoba berusaha untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan saya kepada orang tua saya, dan untuk melakukan semua itu saya akan mencari waktu, situasi, dan kondisi yang tepat. Nah, begitu dong Mbak, saya sangat mengapresiasi sekali keinginan Mbak untuk memperbaiki kesalahan Mbak tersebut. Saya juga sangat setuju untuk Mbak mencari waktu dan kondisi agar perbincangan Mbak terhadap orang tuanya itu juga lebih enak. Tapi saya syaratkan untuk Mbak jangan melakukannya atau menundanya terlalu lama, karena di sini kan juga Mbak akan segera lulus. Takutnya nanti Mbak memiliki perasaan mengganjal apalagi terhadap orang tua dan guru Mbak.
Bagaimana Mbak sekarang? Apakah perasaannya sudah lebih baik atau gimana atau biasa saja? Alhamdulillah lebih baik Bu, karena kan sudah plong gitu bisa cerita, dan namun agak sedikit tegang karena kan memikirkan waktu, situasi dan kondisi yang tepat untuk melakukan penebusan kesalahan. Iya, alhamdulillah kalau seperti itu. Dan sekarang Mbak boleh tarik nafas, lalu hembuskan secara perlahan, biar agar perasaannya sudah lebih rileks gitu. Ya, sekali lagi terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih atas solusinya, dan saya rasa saya langsung pulang saja karena saya mau menenangkan pikiran saya dan juga berpikir kapan waktu yang tepat untuk melakukan saran dan solusi dari Ibu tadi. Iya, hati-hati ya Mbak di jalan. Saya terima kasih kembali karena sudah menyempatkan waktunya untuk curhat kepada saya agar masalah Mbak lebih ringan dan semoga cepat diselesaikan. Amin. Ya. Pamit dulu ya.